Halo semuanya, balik lagi ya di channel aku. Terima kasih udah klik video ini ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat-sehat selalu. Sudah memasuki untuk minggu kedua di bulan Desember ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bulan Desember aja ya. Udah tinggal menunggu hitungan minggu 2023 ini akan berakhir dan diganti dengan tahun 2024. Gimana resolusi teman-teman semua di tahun 2023 ini? Apakah sudah ada yang tercapai atau belum? Atau mulai udah bikin rencana-rencana keuangan untuk 2024? Aku harap semuanya sih kejadian deh ya. Dan juga kalau misalkan masih ada yang belum tercapai, insya Allah bisa dilanjutin lagi di tahun 2024. Jadi di tahun 2023 ini alhamdulillah ada beberapa goals yang bisa aku tuntaskan, dan ada beberapa juga kejadian yang bikin kita tuh istighfar terus ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga bagian dari hidup. Nanti di atas, nanti di bawah, nanti kadang-kadang dikasih ujian, dan abis itu dikasih rezeki. Karena kan kita masih hidup ya, jadi untuk semua siklus itu tuh terus berjalan. Oke, sambil aku bikin tabel untuk minggu kedua ya, kita sambil cerita-cerita. Di bulan Desember 2023 ini genap aku udah rutin budgeting sambil bikin konten itu 2 tahun. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dari budgeting ini. Dari mana yang tadinya kita itu punya hutang, terus tabungan selalu terpakai untuk bayar hutang itu gitu ya, dan keadaan keuangan itu sempat minus atau bahkan kurang, terus dengan berbagai kondisi yang kita alami dari pandemi hingga ada pemutusan hubungan kerja, macam-macam deh pokoknya. Alhamdulillah dengan belajar rutin budgeting ini, meskipun ujian-ujian itu tetap ada, tetapi kita bisa jadi lebih mudah untuk mengontrol keuangan kita. Kalau dari teman-teman sendiri udah merasakan apa untuk manfaat budgetingnya? Kalau di aku pribadi dan di keluarga kami tuh benar-benar akhirnya mengetahui ya pola spending atau pengeluaran kita setiap bulannya itu ada berapa, dan pos-pos kewajibannya itu apa saja, pengeluaran rutinnya itu apa aja. Dan karena kami masih tinggal dengan orang tua tuh, jadi metodenya tuh harus bagaimana untuk membagi uang belanja gitu ya, antara dapur rumah dan juga dapur keluarga kecil kami. Oke, ini dia aku udah selesai bikin tabelnya. Kita akan lanjut seperti biasa untuk evaluasi dulu di minggu pertama di bulan Desember. Meskipun keadaannya masih budgeting darurat dengan keadaan kondisi keuangan yang lagi kurang baik untuk keluargaku, aku berusaha tetap untuk mengatur keuangan agar kita bisa lebih bijak mengelola keuangan yang masih kita miliki. Lihat dulu untuk kantong uang pegangan mingguan di minggu pertama kemarin. Dari anggaran 100.000 yang aku alokasikan untuk uang pegangan mingguan, di sini udah habis ya, tidak bersisa. Lalu di kantong untuk susu atau susu anak ya, kemarin itu aku anggarkan 50.000, dan di sini masih ada sisa. Alhamdulillah ada sisa 20.000 dari beli susu kemarin. Ini aku sisihkan dulu ke cash tray. Dan di kantong terakhir di sini ada kebutuhan anak, itu udah habis semuanya ya. Jadi memang di keadaan kondisi darurat ini hanya 3 kategori ini aja yang aku kelola secara cash. Di luar bensin itu aku akan kelola secara transfer. Jadi setelah anggaran yang bulanan itu yang wajib-wajibnya aku keluarkan, ini anggaran mingguannya untuk budgeting darurat itu hanya 3 kategori ini aja yang aku kelola secara cash ya. Di sini uang pegangan itu habis, uang susu masih sisa 20.000. Ini aku catat dulu untuk rekapan untuk nanti aku evaluasi ya akhir bulan. Lalu untuk uang kebutuhan anak itu juga habis, dan ini akan aku hitung berapa pengeluaran yang aku keluarkan di minggu ke-1 kemarin itu sebanyak Rp180.000 untuk kebutuhan operasional aku, suamiku, dan anakku selama 1 minggu. Di luar misalkan kebutuhan tidak terduga ya, jadi ini hanya untuk kebutuhan sehari-hari kami aja. Kalau untuk uang belanja, utilities seperti listrik, internet, dan segala macamnya itu udah aku transfer duluan, karena kan kondisinya kami memang masih tinggal bersama dengan orang tua. Jadi untuk yang masih bingung itu bisa nonton video aku sebelumnya bagaimana cara aku mengelola keuangan
dari gaji pas suami. Oke, ini dia untuk uangnya yang akan aku siapkan di minggu kedua. Itu ada Rp200.000 ditambah dari sisa minggu pertama itu ada Rp20.000. Jadi akan aku masukin aja, aku gabungin aja ke budget minggu kedua ini. Jadi ada totalnya itu Rp220.000 ya, yang akan aku alokasikan di minggu kedua ini. Kalau misalkan kita bicara mengatur keuangan saat masih tinggal masih dengan orang tua itu memang ngeri-ngeri sedep gitu ya. Jadi memang uang itu kan sensitif, tapi kalau misalkan kita bisa komunikasi dengan orang tua atau mertua kita, kalau misalkan kita masih tinggal bareng itu insya Allah akan ada jalan keluarnya. Jadi intinya kita mau ngobrol aja sih untuk soal keuangan ini. Lanjut untuk cash stuffing di minggu kedua. Uang pegangannya ini 100.000 dan ditambah dari sisa uang minggu lalu. Jadi aku tambahkan di sini 20.000. Jadi ada 120.000 untuk uang pegangan mingguan. Di sini itu uang pegangan mingguan itu untuk operasional aku setiap hari ya. Jadi untuk kebutuhan groceries, bukan untuk uang belanja atau uang makan. Karena untuk uang belanja itu seperti biasa udah aku transfer di awal setelah gajian pas suami untuk orang tua aku kelola gitu ya. Jadi ada uang listrik, uang belanja, dan uang internet itu udah kita alokasikan duluan di luar kebutuhan kita secara mingguan ini. Lalu lanjut untuk kebutuhan susu anak, di sini aku alokasikan sebanyak 50.000 sama seperti di minggu lalu. Jadi untuk anakku itu kan udah nggak pakai popok ya. Jadi udah untuk anggaran susu aja di minggu ini. Dan minum susunya itu juga susu UHT yang plain gitu. Jadi aku stok selama 1 minggu dan itu biasanya 1 minggu itu membutuhkan 12 kotak gitu. Jadi untuk 50.000 ini insya Allah cukup ya untuk kebutuhan susu anakku selama 1 minggu. Dan terakhir itu ada kebutuhan anak di sini, itu kebutuhan anaknya itu untuk bekal sekolahnya, untuk snack-snacknya, dan mungkin untuk tambahan uang jajannya dia kalau misalkan dia mau beli sesuatu gitu ya. Jadi untuk 50.000 ini adalah kebutuhan bekal sekolah anak aku selama 1 minggu. Kan kalau misalkan kita nyetok bekal gitu kan jadi lebih hemat ya. Jadi misalkan frozen food gitu kan isinya lumayan banyak. Jadi untuk keperluan 1 minggu itu udah cukup untuk 50.000 anakku bekal sekolah. Karena kan sekolahnya masih belum satu full gitu ya. Oke, itu aja untuk yang aku bisa cash stuffing di budgeting darurat. Kali ini hanya memang kategori ini aja yang aku kelola secara cash. Sisanya itu benar-benar aku cukup-cukupkan untuk selama 1 bulan. Jadi memang di keadaan seperti ini kita pintar-pintar aja untuk mengatur kebutuhan ya. Bukannya keinginan, boleh ada keinginan tapi kita sesuaikan dengan keadaan yang ada. Ini aku mau tulis dulu untuk di tabel minggu kedua. Untuk semua anggaran yang sudah aku catetin tadi, untuk di minggu kedua itu benar ada Rp220.000 budgetnya ya. Karena ada tambahan dari minggu pertama ya. Kalau misalkan nanti di minggu ketiga ada tambahan dari minggu kedua juga akan aku tambahin, gabungkan kayak gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi memang ini adalah cara aku untuk bisa mencukupi kebutuhan aku, anakku, dan suamiku di kondisi seperti sekarang ya. Dan jaga-jaga kesehatan ya, di cuacanya udah mulai musim hujan, jadi anak-anak dan kita tuh pasti udah mulai sakit, jadi harus benar-benar dijaga kesehatannya. Oke, ini dia udah selesai untuk cash stuffing, evaluasi minggu pertama, dan juga cerita-cerita. Jangan bosan ya untuk kalian yang selalu dengerin curhatan aku dan cara aku untuk mengatur keuangan meskipun di kondisi keuangan aku yang benar-benar lagi nggak baik-baik aja. Aku udah menganggap teman-teman ini adalah bagian dari perjalanan aku untuk mengelola keuangan keluargaku ya. Dari yang normal, keadaan tidak normal, dan insya Allah kalau misalkan nanti ada kabar baiknya lagi. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, like, komen, dan subscribe. Semoga budgeting kalian lancar jaya. Sampai jumpa. Bye-bye.